Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairiatul Mardiah dengan NIM 2314070117, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 6. Di sini saya akan menampilkan seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Kegiatan Ice Breaking dalam Pembelajaran Matematika untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 SDN 01 Bungo Pasang. Yang pertama, saya akan menjelaskan semua aspek judul berdasarkan 7 poin latar belakang, yaitu yang A, mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif, antusias, dan penuh perhatian. Motivasi belajar menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. B, yaitu pembelajaran matematika. Matematika itu merupakan mata pelajaran yang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan siswa. Namun, banyak siswa menganggap matematika itu sulit dan membosankan, sehingga motivasi belajar mereka menurun. Yang C, yaitu kondisi nyata di lapangan. Nah, berdasarkan observasi awal di kelas 3 SDN 01 Bungo Pasang, siswa mudah kehilangan fokus setelah 15-20 menit pembelajaran, kurang aktif bertanya, dan kurang antusias mengikuti pelajaran. Yang D, yaitu penyebab masalah. Rendahnya motivasi belajar disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang variatif, suasana kelas yang monoton, serta kurangnya aktivitas yang menyenangkan selama pembelajaran. Yang E, yaitu dampak masalah. Jika motivasi belajar rendah, maka hasil belajar siswa menurun, partisipasi belajar berkurang, dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Yang F, yaitu solusi yang ditawarkan. Nah, salah satu solusi yang dapat digunakan adalah kegiatan ice breaking, yaitu aktivitas singkat yang bertujuan mencairkan suasana, menghilangkan kejenuhan, dan meningkatkan semangat belajar siswa. Yang terakhir yaitu kebaharuan penelitian, yaitu penelitian ini menekankan penggunaan ice breaking yang dilakukan secara terencana, variatif, dan terintegrasi dalam pembelajaran matematika, khususnya pada siswa kelas 3 SDN 01 Bungo Pasang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan metode menjawabnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan kegiatan ice breaking dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara motivasi belajar sebelum dan sesudah penerapan ice breaking? Yang ketiga, apakah ice breaking efektif digunakan dalam pembelajaran matematika? Yang keempat, sejauh mana ice breaking meningkatkan perhatian, keaktifan, antusiasme, dan keterlibatan siswa? Nah, jawabannya yaitu bagaimana penelitian dilakukan. Jadi, penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif eksperimen semu, yaitu quasi experimental design, dengan desain non-covalent control group design. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama memberikan pretest, yaitu angket motivasi awal dan kepada kedua kelas. Yang kedua, kelas eksperimen diberi perlakuan berupa kegiatan ice breaking. Yang ketiga, kelas kontrol belajar sebagai biasa tanpa ice breaking. Yang keempat, setelah perlakuan selesai, kedua kelas diberikan post-test. Nah, hasil post-test hasil pretest dan post-test dibandingkan untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas ice breaking. Populasi dan sampelnya, yaitu populasi seluruh siswa kelas 3 SDN 01 Bungo Pasang yang terdiri dari kelas 3A sebanyak 25 siswa, kelas 3B sebanyak 25 siswa. Totalnya yaitu 50 siswa. Teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan total sampling, karena seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Tahapannya yang pertama yaitu kita menentukan populasi penelitian, yang kedua mengambil seluruh anggota populasi dengan sampel, yang ketiga kita menetapkan kelas A,
kelas 3A sebagai kelas eksperimen, kelas 3B sebagai kelas kontrol. C. Instrumen yang digunakan. Yang pertama yaitu angket motivasi belajar. Nah, digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Indikatornya yaitu memusat perhatian, keaktifan, antusiasme, dan keterlibatan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Yang kedua yaitu lembar observasi, yaitu digunakan untuk mengamati keterlaksanaan kegiatan ice breaking secara langsung. Nah, indikatornya yaitu kesesuaian kegiatan. Yang kedua yaitu kejelasan instruksi guru. Yang ketiga keterlibatan siswa, dan yang terakhir ketepatan waktu pelaksanaan. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, digunakan sebagai data pendukung berupa foto dan dokumen saat melakukan kegiatan penelitian. D yaitu cara mendapatkan instrumen yang baik. Nah, agar instrumen memenuhi syarat dilakukan yang pertama yaitu uji validitas. Nah, instrumen dikonsultasikan kepada ahli atau validator untuk mengetahui kesesuaian isi dengan indikator penelitian. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Instrumen diuji coba terlebih dahulu kepada siswa yang memiliki karakteristik sama. Kemudian dianalisis menggunakan Cronbach alpha. Jika nilai reliabilitas itu lebih kecil dari 0,70, maka instrumen dinyatakan reliable. Yang E yaitu cara mengolah data. Data angket motivasi belajar. Yang pertama yaitu memberikan skor pada setiap jawaban. Yang kedua menghitung total skor masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu menghitung nilai rata-rata kelas. Nah, uji statistiknya yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji T yaitu independent simple test atau paired simple test. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol, menghitung efektivitas. Efektivitas itu kita lihat dari peningkatan skor motivasi belajar siswa setelah penerapan ice breaking. Yang F yaitu cara menggunakan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ice breaking meningkatkan motivasi belajar? Nah, jawabannya yaitu perbandingan skor motivasi sebelum dan sesudah perlakuan. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan motivasi sebelum dan sesudah perlakuan? Nah, jawabannya yaitu hasil uji T antara pre-test dan post-test. Jika signifikan kecil dari 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah ice breaking efektif? Diperoleh dari perbandingan hasil kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan, maka ice breaking efektif. Rumusan masalah yang keempat yaitu sejauh mana peningkatan aspek motivasi belajar. Jawaban yang diperoleh yaitu dari analisis skor masing-masing indikator, yaitu mengenai perhatian, keaktifan, antusiasme, dan keterlibatan. Nah, indikator yang mengalami peningkatan terbesar menunjukkan aspek motivasi yang paling dipengaruhi oleh kegiatan ice breaking. Nah, jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental design dengan desain non-covalent control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SDN 01 Bungo Pasang sebanyak 50 siswa dengan teknik total sampling. Data ini diperoleh melalui angket motivasi belajar, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan uji T untuk mengetahui efektivitas kegiatan ice breaking dalam meningkatkan motivasi belajar matematika siswa SDN 01 Bungo Pasang. Baiklah, itulah penampilan dari saya mengenai seminar proposal
Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.